Jepretin. Selamat malam Jepretin. Ya Waduh, ampun, kangen akhirnya banget. gue siaran sama Nesa lagi, biasa ditinggal mulu, ya ampun. Akhirnya Nesa bisa siaran lagi sama Messi-nya Jebret Media. Gila, gue mengkultuskan diri gue sebagai Messi. Jauh banget, tapi sekarang Messi mulai tergeser. Udah kayak di Barcelona, digeser ke PSG Oh, sekarang. lo merasa tergeser sekarang? Udah banyak saingan sekarang. Belum kata ntar mau ada DPM Terry Host. Udahlah, sekarang jadi saya jawaban aja di sini. Enggak, lo kemana aja? Baru 2 hari kan, lo 2 kali kan minggu ini siaran? Enggak, gue tuh udah dapet jadwal. Terus tiba-tiba sama Abrar digeser. Emang kabret, Abrar asli deh. Jadi kalau gue tuh sekarang udah bukan prioritas lagi. Kalau ada yang lain bisa, mereka dulu Tapi kalau diduluin. DPI masih prioritas lo nggak? Prioritas gue. Gue tuh kalau bilang nih sekarang sama kerjaan-kerjaan gue yang lain, nggak bisa mas, saya minimal 3 hari ada siaran di DPI gitu. Tapi kalau sama tempat gue yang sekarang nggak ngomong apa-apa, takut ketahuan. Luar biasa emang Panji nih, Pak Panji ya? Totalitas. Maklum karyawan baru harus baca situasi dulu kayak apa nanti. Iya. Tapi saya Gitu. masih diajak lah ya Pak ya nanti Nah ya. nanti tenang, kita akan siaran bareng nih di sana ya. Tapi ngomongin siaran ya, kalau Ya. CEO kita ini kan kita tahu suka siaran bola, Wah, suka siaran badminton. bulu tangkis, badminton, Ya. sejak kemarin Asian Games. Tapi ternyata memang kalau dia di lapangan kan kalau di SFC pas SFC, iya itu kan emang jago main bolanya. Jago. Ternyata main badminton juga jago Ji. Jago, kemarin digilir ya, katanya semalam tuh ada rapat internal, jadi kita tiap bulanan tuh sebulan sekali ada evaluasi bulanan atau rapat internal. Bentar, ada yang nggak ngerti nih. Bang siapa? Bes sama Bang Harpa nggak ngerti. Soalnya kemarin nggak Oh hadir. iya, soalnya nggak datang. Oh iya nggak datang. Nggak mereka. datang. Nggak datang. Tapi kemarin abis makan itu ada sesi main badminton. 10 orang digilir sama Pak CEO kita, nggak ada yang bisa menangin. Padahal ada challenge-nya kalau bisa ngalahin nyari poin dari CEO. Katanya dapat duit berapa gitu, lumayan. Nggak ada yang bisa ngalahin. Nggak ada yang bisa ngalahin. Nggak ada yang bisa ngalahin. Atau kata mungkin Divon. sebelumnya Bang Valen udah minum tea time atau apa mungkin jadi stamina-nya luar biasa ya. Mungkin. Jadi tidak terkalahkan gitu Tidak ya. terkalahkan. Gila, Dan di gila. akhir-akhir aja kan gue liat tuh Abra sama Afif main berdua kan 2 lawan lawan 1. Nih. CEO. Nah, tetap kalah juga. 2 lawan Nih. 1 tetap kalah. Itulah memang CEO kita tuh emang selain jago ngomong, tapi juga ternyata bisa main. Kan banyak Salut. orang yang cuma bisa jago ngomong, tapi olahraganya nggak bisa Iya. gitu. Kalau lu? Kalau gue jago olahraga, ngomongnya ya biasa aja. Nggak, dua-duanya biasa aja semuanya. Salut sama CEO, makanya layak jadi CEO, nggak cuma di lapangan, tapi juga di CEO Jebret Media. Semua orang dikalahin, artinya emang CEO Emang nggak cuma jago. asal bacot doang, tapi juga bisa buktiin di lapangan. Benar. Tapi Nih, juga di slide gambarnya nih. dia. Di semes. sampai Tuh. jatuh-jatuh tuh. Dua Nah, 2 orang. lawan 1 loh. Buset di semes-semesin tuh. Tega banget. Itu orang-orang. ganda putra dari mana ya? Mohon maaf dari ini, dari mana? Abrar? Dari mana tuh ganda putra? Dari Pamulang tuh ya. Pamulang, ganda putra Pamulang. Pamulang Petamburan tuh ya duetnya ya. Aduh emang kacau. Tapi ya. yang kualitasnya juga nggak main-main selain Pak CEO tentunya ada GeForce G. Fast Moving Automotive Parts. Automotive Parts punyanya Indonesia yang pabriknya juga di Indonesia. Buat kalian pecinta otomotif langsung aja di follow Instagramnya GeForce di GeForce_id. Nah juga kalau misalnya kalian mau beli produknya GeForce, pengen tahu speknya, harganya, langsung aja kalian bisa cek di Tokopedia, Blibli.com, Shopee, Bukalapak juga bisa kalian cek. Langsung juga follow Instagramnya @GeForce_id untuk tahu spesifikasi dan promo-promo menarik lainnya. Jangan salah kayak Mardel, karena Mardel ngomongnya GeForce, Fast Moving Automotive Project. Serius? Kemarin gue nonton Project, ada. Nggak tahu lah itu, apa gue salah dengar, apa mungkin gue yang halu ya. Jangan kayak Mariel dan juga jangan kayak Niko. Kenapa? Yang lain bawa makanan, dia bawa masalah. Sampai pindah pundung ke samping dia duduknya loh, parah banget. Giliran suruh angkat meja cepet katanya kemarin. Oke, langsung aja kali Ji ya kita panggilkan pandit-pandit kita yang nggak ikut meeting semalam. Ada Bang Harpa, ada Bang Bes. Tapi Ini dia. setelah yang satu ini. Nanti dulu, resleting lah, nanti dulu. Kenapa ugal-ugalan? Bang Lapet, Yan Bapista. Ian, Ian. Putra kalau tahu lawan Ian yang tadi videonya seperti itu sebenarnya nggak usah stand up. Langsung aja main 2 kata lucu. Atau sekalian sama komentatornya Rita Sugiarto. Jadi bukan Liga Indonesia lagi, jadi Liga Dangdut. Di Liga Dangdut Indosiar. Kita lihat apakah pilihannya Popon atau pilihannya Rispo yang bakal lanjut ke babak selanjutnya. Kenapa? Dia Berubah. Kalau dia kita lolosin gitu. Evo. Nanti dulu. Itu
dia 16 besar UEFA Stand Up Olahraga League yang semakin ketat, semakin ger. Dan ditambah dengan kedatangan juri tamu rekan Oki Rengga di podcast agak lain. Juara suci 6 siapa lagi kalau bukan Indra Jegel yang dijamin dar der dor. Sudah dapat disaksikan juga hanya di Jebret Media TV. Dan sekarang kita sudah bersama fans Arsenal dan juga AS Roma yang sedang deg-degan musim ini sama coach karena ada challenge-nya AS Roma peringkat 4 besar apa enggak. Sambil menunggu juga, ayo kita sambut pelatih yang kemarin baru timnya menang. Dari sudut biru. Menang kontroversial. bercanda. Bayu Eka Sari. Enggak. Dia. Tapi gue boleh langsung nanya nih. Boleh. Itu offside apa enggak? Jadi gua baru ngasih tahu. Gua menerima kritikan, masukan juga. Saran juga boleh. Boleh. Tapi lewat WA aja. Jadi kalau nggak punya nomor HP saya berarti kita nggak saling kenal. Jadi dari Om Harpa boleh. Oke. Nanti kita diskusi. Nanti di balik layar ya. Nanti kita diskusi. Jadi diskusi sehat ya. Iya. Sehat. Jangan cuma ngedengung Nah. aja. Bener, jelas offside ya. Oke langsung dari kita ngomongin. Nggak kelihatan dari bench emang agak susah, Ji. Iya susah saya. Iya. Ya kan wasitnya bukan duduk di bench, Pak. Ada hakim garis bukan di bench wasitnya. Udahlah bercanda. Kita bukan Dagri karena kita adalah DPI. Kongres sekali lagi buat Bang Bes, timnya baru menang, artinya sekarang bisa siaran, bisa agak sedikit rileks, bisa agak santai gitu ya. Oh iya. Kalau nggak kan dikurung di mes kan, retiro. Kalau iya Retiro. Juve dong Pak. Ya kalau orang tuh hadiahnya kalau menang tuh bonus apa semua. Kalau gua tuh siaran DPI. Itu benar totalitas dan prioritasnya di DPI ya. Oke, sekarang kita ngomongin soal Madrid yang ini sebenarnya kita tahu Madrid ini sebenarnya dia sempat dianggap sebelah mata dengan regenerasinya dan juga pelatihnya Don Carlo yang mungkin katanya cuma nostalgia semata, tapi ternyata so far mulus-mulus aja dan nanti di weekend nanti dia akan menghadapi jadwal padat. Kalau kalian melihat sekarang ini Madrid di bawah Ancelotti kayaknya adem ayem aja walaupun sekarang di bawahnya Sociedad dengan selisih satu pertandingan ya. Tapi kalian lihat ini kok bisa Ancelotti yang katanya dulu udah udah usang tapi ternyata masih bisa melatih tim besar sekelas Madrid yang pemainnya juga udah bukan sehebat dulu gitu. Gimana Bung Arfa? Pertanyaannya siapa yang bilang udah habis? Coach Yasin. Oke. Coach Yasin bilangnya emang pelatih Banyak biasa yang aja. bilang. Sebenarnya gini, mungkin banyak kan juga kita lihat tuh teman-teman jebret tim yang banyak ini kok nggak pernah dibahas Madrid, kok nggak pernah dibahas bukan karena Madrid jelek, justru karena Madrid bagus, tapi Barcelonanya lagi bermasalah. Sehingga ya kalau kita tahu kan bad news is a good news. Sehingga kita banyak bahas Barkanya karena Barkanya bermasalah. Nah, kalau Madrid kalau gue bilang ini justru komposisi yang sangat ideal. Kalau kita lihat pemain seniornya masih ada di sana, pemain mudanya sudah mulai berkembang juga. Salah satunya tentu yang berkali-kali kita sering singgung yaitu Vinicius Junior yang semakin matang. Terus pemain seniornya kita sudah tahu semua, ada Casemiro, ada Benzema yang juga nggak berubah sama sekali ketajamannya. Bahkan dengan catatan ada beberapa pemain yang out, Rafa Varane dan juga Sergio Ramos yang dianggap sebagai palang pintu lah gitu. Tapi ternyata mereka masih konsisten dan terakhir kalau gua nggak salah, kebetulan gue singgung juga di channel gua. Ya, asik. Channel Bung Harpa. Enggak, soal si Modric. Modric kan kemarin baru kontrak 2022. Ya. Dia tambah lagi 1 tahun 2023. Kalau menurut gue sih selain memang dia masih tune in permainannya, sekaligus juga untuk mentor ke Aubameyang menurut gua gitu. Jadi Madrid menurut gue bukan jelek, bagus, tapi memang Barkanya ada yang lebih parah sehingga kita sering ngebahasnya Barca. Gimana Bes, lu ngeliatnya? Kalau gue lihat sekarang Madrid itu lebih pragmatis, ya, bukan cuman pelatih yang pragmatis. Nah, bukan dari dulu emang udah pragmatis. Oh enggak, beda. Karena sekarang bukan cuma pelatih yang pragmatis, tetapi juga pemiliknya pun pragmatis. Florentino Perez pragmatis. Kenapa? Karena dia memilih Carlo Ancelotti. Jadi dia nggak mau ambil resiko, mengambil pelatih yang nggak kenal. Apa itu Real Madrid, apa itu tradisi Real Madrid. Kalau gue ngobrol sama Luis Milla, Real Madrid itu adalah klub yang sangat pressure banget kepada pelatih, pemain, di mana menang tuh harga mati. Kalau buat Real Madrid kalah tuh nggak boleh, apalagi seri tuh nggak boleh, apalagi kalah. Ya, dan kita tahu di 3 pertandingan terakhir Madrid itu menangnya 2-1 terus. Dan kebanyakan mereka udah cetak 2 gol atau 1 gol, terus akhirnya di akhir-akhir mereka kebobolan. Ya, itu membuktikan apa? Berarti mereka nggak terlalu pengen main keluar, terlalu pengen mendominasi pertandingan, terus pengen kayak main cantik ala Barcelona era Pep, ya kan, walaupun udah menang 2-0, 3-0 tetap pengen nyerang, pengen ini. Mereka yang penting bisa 3 poin. Nah, ini gue nganyam dari yang dikatakan Bes tadi ya.
Florentino Perez ingin mengambil pelatih yang Udah kenal, pragmatis. pragmatis. Mungkin ini kalau ada penonton dia nggak akan lakukan ini atau belum pandemik. Ya ini udah ada tapi mungkin dikit. Karena tekanan tadi benar gue jadi inget dulu ketika Vicente Del Bosque juara Champions kalau nggak salah, tapi nggak juara Liga di layoff juga. Nah jadi memang gue inget itu tadi yang Bes bilang memang tekanan di Madrid ini besar ya wajar. Karena ini tim besar, lu selalu disediakan asupan pemain yang bagus dan segala macam, jadi tuntutan selalu besar. Bukan hanya menang, tapi juga main bagus dan semua trofi kalau bisa. Gitu. Iya. Dan Real Madrid kalau ditanya nih, pengen nggak juara Liga Champions? Maksudnya percaya diri nggak juara Liga Champions? Mereka akan jawab, mereka percaya. Iya. Ya walaupun dengan skuad apa adanya, gua rasa Real Madrid sekarang tuh nggak sewah Manchester United dengan datangnya Sancho, dengan datangnya Ronaldo di bursa transfer ya. Di bursa transfer, terus datangnya juga Rafael Varane di situ. Dengan pemain-pemain seadanya dan istilahnya transfer Kamavinga. Iya. Itu kan sebuah spekulasi dari manajemen buat ngambil. Tapi berhasil menurut gua loh. Ya, Kamavinga. berhasil akhirnya. Alaba pun berhasil. Mereka Iya, Alaba malah ngambil resiko ngebuang salah satu ikon mereka, istilahnya setelah Ronaldo nggak ada, Ngebuang. Sergio Ramos. Sama Varane juga ya. Buang Akhirnya- mana Varane? Baru. Dibuang tuh berarti kan Masih main bola, bekas. masih main bola. Varane yang nggak mau. Masih main bola nggak? Varane yang meninggalkan Madrid, bukan Madrid yang melepas Kalau Varane. dibuang itu kan konotasinya kan jelek ya. Salah dia emang. Biasa suka salah emang infonya. Tapi kalau Ya nggak seperti MU ya dengan pemain bintangnya dengan ininya. nggak usah ngomong, Juve ada Ronaldo juga kemarin nggak ngapa-ngapain. Juara kan? Tahun lalu nggak juara. Ya, justru itu dia pindah. Ya makanya kan. 2 trofi Pak. Bodo amat. 2 trofi. Tapi kalau 2 trofi. Nah, ini kan kalau tadi Bung Harno udah ngomong soal Ancelotti, lo sebagai pelatih yang lo juga ibaratnya masih mengenyam karir merintis sebagai pelatih, lo ngeliat Ancelotti apakah memang sesuai sama kata Coach Yassin, dia pelatih yang kuno, klasik Oke. dan nggak bikin impress gitu secara Menurut permainan. gua pelatih yang bagus itu adalah pelatih yang bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang. Sepak bola modern. Bandar bagus gak Bandar? Bagus. Bagus, mantap. Jadi Parah lu. bagus juga jadi dirtek, bagus. Oke lanjut. Terus. Langsung muncul. Maksudnya pelatih yang bagus itu pelatih yang punya experience, punya Iya, pengalaman, benar. dia bisa beradaptasi dengan sepak bola modern. Sepak bola modern itu balik lagi kita seperti apa sih? Penuh lari, banyak intensitas, transisi cepat. Iya. Dan Ancelotti udah membuktikan itu dengan dia bermain dengan 4-3-3. Terus dia nggak terlalu bertahan juga, dia nggak bermain reaktif, dia mencoba bermain proaktif. Buktinya apa? 3 gelandang itu masih dipakai. Ya, Kroos, Casemiro, sama Modric. Ya, mereka mau main, mereka mau nguasain pertandingan. Kalau misalnya dianggap dia pelatih tradisional menurut gua nih, kalau misalnya Coach Justin nonton, pelatih tradisional itu adalah pelatih yang hanya fokus pada satu aspek teknik dalam sepak bola. Taktik, fisik, dan teknik. Ya, jadi nggak digabungkan jadi satu. Pelatih modern itu dia nggak mungkin semua jadi satu, terintegritas. Kalau pelatih cuma fokusnya di fisik aja, wah itu menurut gue itu udah kita balik lagi ke zaman dulu. Polosin itu. Polosin dulu. Polosin. Waktu Ya ke kan, Indonesia polisi bagus, tapi tahun dulu, Iya, tahun dulu. 90-an. Sekarang udah berubah, sekarang semua tuh udah terintegritas. Teknik, taktik, fisik semua Iya. jadi satu. Kalau gue tadi kan pernyataan bahwa Ancelotti itu pelatih apa namanya? Pelatih yang Kuno, klasik kuno, atau nggak udah bagus, usang lah, udah nggak bagus habis, lah ya. udah habis. Sekarang gua nggak akan mengcounter langsung, tapi gua hanya bilang ini pelatih yang semasa pemain ngasih 12 gelar. Bentar, sama gue juga intermezzo. Kalau kalian mungkin pernah nonton DPI waktu awal-awal Ancelotti ke Everton, gue ingat Coach Yassin nggak salah juga pernah bilang, ya kalau dia pelatih hebat, ngelatihnya nggak Everton gitu kan sebenarnya. Kalau lo ngeliat gimana? Tadi lo lihat. Ya Pep suruh aja ngelatih Badak Lampung coba bisa juara nggak? Ya, Belum intinya tentu kan, ini gini, itu harus Tapi paham. bentar, gue potong lagi soal itu. Nggak Kan apa-apa. pasti banyak fansnya Pep akan bilang, ya ibaratnya kalau mobil Ferrari ya pasti yang mau Betul, ya itu Liga orang. betul, Ibaratnya betul. tim-tim besar yang mau, ngapain yang ngambil tim kecil kalau tim besar masih mau gitu betul, kan. Itu memahami ini falsafah dasar banget nih. Nah, Falsafah iya. perang itu Sun Tzu. Ya. Lu jangan berperang di tempat yang lu akan tahu kalah. Iya, Ngapain iya. lu ngelatih Main ya, aman, kan? nendang Iya. aja nggak bisa. Ya, Yang kan? latih Pep gimana? Iya, iya. Sorry ya, dulu ada di tanah air gue nggak usah sebut nama iya. timnya lah. Tim ini dihuni oleh mantan pemain Primavera, jago-jago semua, tekniknya diajarin dari sana. Yang latih gue nggak usah sebut namanya deh. Dan Nurwindo. Inisialnya enggak, SD. Oh. Juluk ini namanya. Bingung kan? Bima Sakti Kurniawan disuruh loh. Kok gue disuruh begini? Sementara gue di Itali suruh. Ya nggak bisa. Itu yang namanya lu jangan perang di tempat yang lu nggak bisa menangkan. Jadi Oke. Pep nggak akan sebodoh itu terus dia ngelatih Cagliari atau Iya, iya. Brescia. Nah sekarang
balik lagi tadi apa ya gue jadi lupa. Berarti menurut lo waktu si Ancelotti. Ancelotti ngelatih Everton tuh apa karena dia nggak laku, apa karena dia emang mencari Mungkin tantangan? ada hidup kan kadang-kadang kayak gini, Ups and ada down, lagi ya. declining, even ya semua pelatih rata-rata Karena dia udah cukup tua kan, ya, berarti udah banyak makan garam tapi lah. di Everton gue mungkin lu udah sering dengar Ji, tapi Jebret Tim dia kan di sini salah satu yang paling berhasil dia pupuk si Calvert-Lewin itu jadi striker utama. Itu gue inget banget sejak awal dia tuh memang menginginkan ini Calvert-Lewin ya, jangan jadi dijual. Achillesnya dia di Troy. Iya, Tapi iya. nggak bisa jadi patokan juga bahwa lu ngelatih klub kecil berarti lu pelatih kecil. Iya. Di sini gue mau bilang ada salah satu pelatih top. Rahmat Darmawan, ya. Udah sukses di Liga 1, sekarang membantu Liga 2 gitu ya. Cari tantangan. Cari tantangan, bisa Tapi gua banget. salut. Biar nggak disingkirin ini besok jadi asisten pelatih ya. Keren terus Pak. Enggak, tapi gue akuin kalau preskon dia bagus runtunan Iya. kata-katanya. Bagus. Enggak, emang. ini maksudnya gue mau bilang adalah seorang Marcelo Bielsa. Oh, Dia adalah salah satu pelatih yang punya Tactician. filosofi sendiri. Iya, iya. Istilahnya dia tuh kita nih sebagai pelatih kita tuh punya referensi. Siapa sih pelatih idola kita nih yang kita mau Kalau lu ikutin? biasa. Maksudnya salah satunya Salah dari satu Bielsa. Berarti Maksudnya- pelatih bagus belum tentu pelatih sukses sebenarnya ya. Belum tentu pelatih Beda sukses. berarti definisi pelatih bagus Gini. sama pelatih sukses ya. Ya, lu lanjutin dulu. Ada pembahasan kita nanti di terakhir, ada salah satu pemain pelatih bagus yang akan coba main lawan MU di pertandingan terakhir. Ini Young adalah boys, salah young satu boys. pelatih yang jadi referensi kita pelatih untuk ngelatih namanya sepak bola transisi. Di Champions League ya, Menyerang, terakhir. bertahan, menyerang. Pertandingan terakhir MU di Champions Enggak, League. pertandingan nanti weekend ini. Oh, Watford. Watford. Oh, si siapa Claudio sih? Ranieri, dia salah satu Tinkerbell. pelatih Building. yang benar-benar itu Tinkerman. dia jadi referensi kita. Tapi dia nggak pernah ngelatih tim-tim besar banget gitu kan, paling Juve, Chelsea dulu. Tapi sekarang udah Oh, sekarang Norwich, udah. Nantes ya kan kecil-kecil. Tapi dia selalu jadi referensi kita. Nah berarti ini dengan sekarang Ancelotti yang kelihatannya ada ayam dan juga sekarang bisa kembali membuat Madrid tampil baik dan juga harmonis. Kalian yakin dia akan bisa menjadi pesaing kuat juara musim ini atau menjadi juara bahkan? Sangat yakin. Sangat yakin, Kalau dibanding namanya pesaingnya. kalau pesaing udah pasti 100% gue yakin. Cuman kalau soal juara ya nggak ada yang tahu lah. Cuman dia sangat punya potensi untuk bisa bawa Madrid juara. Kalau gue lihat skuad ini kombinasi yang tadi gue bilang Ji, antara yang berpengalaman dengan yang muda ini jadi. Bahkan salah satunya yang sering gue juga singgung, Vinicius ini kan jadi orang Eropa dia sekarang. Nggak yang Latin bawa-bawa bola lagi segala macam. Dan satu ada kuncian dia yang gue bilang itu Camavinga ya. Camavinga yang emang dia tahan juga. Jadi gue melihat simulasi yang dilakukan di Everton dengan Calvert-Lewin ini dilakukan di Madrid. Dengan Camavinga dia tahan dulu. Tiap berapa kali gue ngeliat, nggak selalu ya, tapi ada 3-4 kali lah masukin assist dan bagus-bagus, dan dia nggak merasa seperti yang tadi Bes bilang, Madrid ini kan pressure besar tapi dia bermain dengan dirinya dia sendiri dan tapi tetap dijaga minute play-nya nggak terlalu Nah, berlebihan. Ji, orang semua bahas soal Vinicius. Vinicius. Bagus ini semua. Menurut gue itu dia masih di levelnya Alexander Pato Prime. Ya, dia masih belum bisa lebih dari itu. Belum bisa karena dia masih muda. Ya, sekarang bagaimana Real Madrid, bagaimana diri dia sendiri menjaga dirinya supaya tetap on track. Dia masih belum menang apa-apa. Champions pun belum, ya istilahnya belum terlalu berperan lah buat ngangkat Cuman Madrid. Ancelotti dia Kayak lebih gimana? matang kan. Ya dia lebih matang. Ya. Betul, tapi memang belum. Kalau buat anak-anak yang fans AC Milan yang ada di luar sana, Rafael Leo kalau lah. masih ada, ya kalian lihat. Rafael. Zaman dulu kali ini, Oh, Pato. Rafael Leo lah, levelnya masih ini. Alexander Pato dulu, gimana digadang-gadangnya pun si Bebek. Andriy Flop ya. Shevchenko. Iya, iya. Satu musim bagus banget, golnya banyak abis segala itu flop. macam. Main di Liga Cina. Terus pacaran sama presidennya, anak presidennya kan? Karena saking jagonya, Jadi kalau ganteng. Vinicius dia nggak fokus, istilahnya pemain muda itu butuh namanya growth mindset, ya bukan fixed mindset. Kalau fixed mindset, dia ngerasa dia udah cukup, dia udah hebat, dia nggak mau berkembang lagi. Tapi kalau dia punya growth mindset, kayak istilahnya pupuk, semakin diinjak, semakin dia ke dalam, semakin dia makin ke atas. Ini penting Ini makanya. yang membuat Rans lolos ini, Mumpung, falsafahnya. mumpung masih jadi pemain muda, janganlah sibuk bermain YouTube. Fokus sepak bola, jangan fokus sama YouTube kalian ya. Sekarang TikTok, Pak. TikTok sekarang. Oh, kemarin tuh yang baru keluar itu TikTok mainnya. Oh, nggak bercanda. Oke, sekarang kita pindah dari Real Madrid ke Chelsea, tapi bukan ke timnya secara keseluruhan, tapi ke pemainnya yang sekarang lagi dipinjamkan di Inggris juga, yang juga sekarang lagi menjadi apa ya, daya tarik tersendiri, mulai menjadi player to watch, yaitu Conor Gallagher yang katanya abis musim ini bakal kembali ke Chelsea. Kalau kalian melihat, apakah memang ini baru tampil sebenarnya baru bagus 3-4 pertandingan terakhir ya, pokoknya paling banyak 5 pertandingan terakhir gitu kan. Apa memang ini udah bisa untuk bisa bersaing di Chelsea atau bahkan untuk bisa dibilang pemain yang bisa jadi konsisten menurut lo?
Dom ya. Gallagher itu kita tahu namanya, mungkin orang nggak banyak yang dengar siapa dia sih. Orang taunya Conor McGregor ya kan, kalau Conor. Atau Liam Gallagher, Liam Gallagher. ya kan. Tapi namanya nih naik ketika dia bisa menang, timnya menang lawan City betul, 2-0. Dia cetak 1 gol 1 assist somehow. Bocah, Ya, keajaiban. Setelah itu dia main lawan Wolverhampton, golin lagi nih bocah. Ya kan? Wah, ini siapa nih? Oh, pemain Chelsea, oh ini. Tapi setelah melihat statistiknya, oh, so-so aja ternyata. Cuman berapa assist, 4 gol segala macam. Tapi yang patut kita apresiasi adalah dia main di Crystal Palace, bukan klub yang istilahnya Dominan, besar-besar banget. Bajunya aja mirip Barca ya, Barca tapi KW. mainnya nggak kayak Barca. Dan di sana pelatihnya Patrick Vieira dan cocok. Kawan ini posisinya gelandang. Patrick Vieira kita tahu salah satu gelandang terbaik di eranya. Ya, dia bisa dapat banyak ilmu lah di sana supaya akhirnya bisa tembus ke timnas Inggris. Terakhir kan dia main lawan San Marino. Kalau ini gue salah satu yang di Fantasy League beli dari awal. Bagus. Oh iya. Bukan gue udah tahu dia bakal bagus ya, cuman dia punya potensi. Pertama Chelsea minjemin dia ke Crystal Palace. Tadi yang dibilang Best juga gue setuju tuh. Emang gue liat wah Patrick Vieira nih cocok sama-sama gelandang. Tentu frekuensinya sama. Terus gue nonton 1, 2, 3 pertandingan awal, oh dapat minute play. Memang betul, nggak langsung ngecun. Cuman dari situ gue lihat wah ada secerca harapan. Di Fantasy League gue beli lah karena murah. Barulah pertandingan keempat atau 5 lah dia mulai ngegolin, assist dan sebagainya. Termasuk lawan City. Di City tuh kayak bebnya gitu lah. Tapi penampilan dia memang makin baik. Nah sekarang pertanyaannya kan orang selalu kalau ada pemain muda, ini gimana nih bakal lewat apa enggak? Ya sabar dulu. Semua pemain juga ada masanya kan, ada saatnya. Even Tuchel mengatakan ini pemain yang dia siap untuk bersaing. Tapi kita tahu sesak kan di lini tengahnya Chelsea. Tapi it's okay. Menurut gue setidaknya satu musim ini biarkanlah dia berkembang dengan cantik di Crystal Palace. Dia akan dapat minute play week in week out 11 pertandingan. Berarti kan dia setahu gue dia starter terus nih 11 pertandingan. Wah, itu luar biasa. Dapat lagi hadiahnya timnas Inggris kemarin dan sesuai prediksi kita kan lawan San Marino dia bakal debut dan itu terjadi walaupun biasa-biasa aja. Nah, cuman semua sudah on the track. Kalau ditanya dia bakal bagus atau enggak? Sabar dulu, biarin aja di Crystal Palace dan Tuchel gue yakin nggak akan narik dia di minimal musim dingin. Mungkin transfer dia akan lihat-lihat. Terakhir sedikit, sebenarnya ini salah satu missing piece yang dibutuhkan Arsenal. Gua rasa hampir semua posisi udah aman, tapi posisi yang kayak dia ini menurut gua belum ada. Makanya ditarik si Saul Niguez, gelandang yang bisa box to Di box. Chelsea maksudnya? Di Chelsea, sorry. Gelandang Arsenal tiba-tiba gelandang biasa. Udah mulai kangen Arsenal ya? Hatinya soalnya Arsenal sebenarnya. Nah ini kan yang Saul Niguez kan yang dicari karena gelandang box to box yang bisa ke belakang, bisa juga ke depan shooting. Tapi kan Saul Niguez kita tahu kemampuannya. Nah Conor Gallagher ada kemampuan itu. Tapi benar kata Bes, ini masih baru bla bla bla. Sabar aja, tungguin aja. Kita tahu si Conor kawan ini adalah umurnya masih 21. Istilahnya dia masih timnas U21. Nggak heboh di Inggris sana, nggak lebay pemberitaan. Betul. Istilahnya anaknya dia main di Chelsea, terus dia berani menurunkan egonya, terus pindah ke Palace supaya dia bisa dapat banyak main. Jangan sampai dia ini terbebani. Kita masih ingat dulu ada pemain top namanya Bojan Kriek. Dia dianggap adalah the next Messi. Messi mirip juga ya modelnya. Dengan 1000 gol di La Masia sih gue. 1000 gol apa 100? 1000 gol. Messi saat itu setiap weekend 3 gol. Terus dia diminta untuk mencapai standarnya Messi, which is kalau dia nggak cetak 3 gol, dia itu bukan Messi dan dia itu bukan dia dan dia itu istilahnya itu malah jadi kontraproduktif. Dia jadi nggak istilahnya nggak bisa mengeluarkan kemampuannya karena selalu dianggap gagal, nggak bisa cetak 3 gol. Padahal dia itu bukan Messi. Jadi si Gallagher ini mending dia jadi dirinya sendiri. Lama-lama di Palace, ada contoh sudah. Ya, loan army-nya Chelsea, Mason Mount. Mason Mount itu nggak langsung tiba-tiba jadi jago. Dia itu pindah dulu, kan? keliling-keliling kemana. Kalau nggak salah dia pernah di Derby, pernah juga di Vitesse, keluar negeri. Akhirnya lama-lama dapat kesempatan. Jadi nggak usah terlalu buru-buru pengen balik, Januari pengen balik. Belum tentu dia bisa main. Tapi posisinya dia kan di kanan sini. Di sini udah ada Jorginho. Kadang-kadang di sini ada Kante, ada Kovacic. Mau main di mana? Mau main di sini? Nggak bisa. Tapi mungkin kalau tiba-tiba ada konstelasi yang berubah tiba-tiba, misalnya dari 3 gelandang, 3 ya gelandang tengahnya ya, Kante, Kovacic, sama Jorginho. Kalau tiba-tiba 2 nih sengklek kakinya, mungkin aja musim dingin dia ditarik. Kita nggak pernah tahu kan. Tapi kalau nggak ada apa-apa, gua rasa sabar-sabar aja. Summer dia akan baru ditarik. Tapi kalau ngeliat gelandang Inggris yang ada di Chelsea kan selama ini kayak mental-mental abis eranya Lampard ya. Kalau Mount mungkin lebih ke menyerang gitu ya. Kalau kita tahu gelandang sentralnya kan kayak Barkley,
Iya. terus drink water, Betul. love Drink to water stick. agak sama dia mungkin ya, mirip. Ya, yang mungkin mirip posisinya ya drink water. Bahkan dulu kalau si siapa, kalau love to stick agak ke depan juga, Agak tapi ke nggak pernah dapat posisi. Kalau kalian lihat, apakah dengan skuad seperti ini pemain Inggris punya tempat menurut kalian dengan yang sudah ada gitu kan? Lihat ada Barkley, ada si love to stick. Kalau Barkley kan gua rasa nggak berkembang ya. Loftus-Cheek juga masih so-so, dia masih muda. Jadi ini masih ada gap yang bisa diisi dan tadi balik lagi Ji. Dia umurnya masih 21. Ya, belum bisa dilihat ya. Pelan-pelan dulu dan ya sabar-sabar aja. Satu saat akan ada tempatnya dan tadi balik lagi kalau soal gaya bermain, ya memang dia adalah gelandang box to box, MC gitu loh yang benar-benar tengah-tengah yang mungkin kayak Lampard kali ya, mirip-mirip. Dan satu lagi yang mau gue tambahin adalah finishingnya juga cukup oke. Kalau lu lihat gol-golnya dia itu gol-gol yang tapping dari luar, agak agak dari jauh. Jadi dia punya itu tadi kemampuan dari MC yang di Chelsea menurut gua kurang lah. Karena Kante kan memang fokusnya mungkin 90% bertahan, even Kovacic juga atau even Jorginho ya. Tapi kalau mau tembus timnas Inggris istilahnya skuad buat Piala Dunia atau Piala Eropa itu agak sedikit berat karena sekarang gaya main di timnas Inggris sudah pakai 3-4-3 double pivot ya. Double pivot dan double pivotnya bukan yang buat menyerang kreatif buat matain kaki. tapi buat matain serangan lawan. Calvin Phillips, Declan Rice yang benar-benar tune in di situ. Tetapi menurut gua dia dapat kesempatan buat main lawan San Marino ya negara dengan penduduk 30.000 tadi. Sekecamatan. Depok berapa? Ya kan Depok aja lebih banyak lah jutaan itu. Ya kan lawan San Marino dia udah dapat kesempatan itu, istilahnya udah kepercayaan diri itu pasti akan tumbuh. Kalau balik ke Ross Barkley tadi, gue termasuk suka nih bocah nih waktu main FM ya kan gue selalu beli, badannya tinggi. Zaman di Everton apa di Chelsea? Everton. Iya, Posisinya iya, attacking midfield. Betul. Tetapi ya sama seperti karirnya nanggung, posisinya juga nanggung. Badannya besar tapi attacking midfield. Susah. Jadi sebenarnya di Inggris ini ada dua pemain baru yang berprospek, tapi dengan sistemnya si Southgate ini agak menurut gua agak kurang ada tempat gitu loh. Jadi satu si Gallagher tadi, karena tadi udah dijelasin sama Best, posisinya ini agak di mana nih, absurd ya. Kedua si Emil Smith Rowe itu kan. Ini sebenarnya akhirnya emang kemarin ditaruh di kiri, gantiin posisinya si Sterling lah ya. Cuma sebenarnya itu bukan posisi dia kan sebenarnya regista lah ya, penyerang lubang. Nah ini yang mungkin PR-nya si Southgate lah. Pokoknya jangan sampai karirnya dia tuh hancur oleh Chelsea. Kita tahu loan army Chelsea itu kan banyak banget. Salah satu mungkin ada pemain yang Om mungkin ingat, Lucas Piazon. Kalau nggak ingat wajar karena gue itu kan. Karena gue juga nggak ingat ya kan, saking payahnya. Pernah bilang the next kakak juga ini. The next kakak, the next ini itu segala macam. Brazil ya? Tapi ada pemain-pemain kayak Pasalic yang failed di Chelsea, dia coba ngambil di ini. Ada juga pemain kayak Tomori yang so-so aja, terus akhirnya dia membangun karir di klub mediocre di Italia sana dan akhirnya udah bagus lagi ya kan. Panjang ini komen ini ntar. Dan ya gitu, dia harus bisa memanfaatkan momentum. Jangan sampai istilahnya nanti dia jadi kayak Lucas Piazon atau apes-apes kayak Tomori. Biasa aja Tomori. Kalah. Woi fans Chelsea. Fans Chelsea. Oh. Fans Madrid mana nih? Ramein dong, udah kita bahas loh. Iya. Jangan bisanya Hala Madrid sama apa? Itulah keep the blues flag Udah flying kita high. bahas loh, ramein dong. Kita kan bukan MUTV, ya nggak Pak Panji? Bukan, kita bukan. Ngikutin permintaan aja. Karena MUTV memberikan kita 2 bucket ayam dari Abram. Oh, Dua. Dua. Kita Ketinggalan makan-makan ya, Senin besok. Iya, tapi gue punya tebak-tebakan nih, J. Apa itu? Siapa pemain Chelsea, pura-pura nggak tahu ya. Siapa pemain Chelsea yang sebenarnya dia tuh bakat jadi kiper, tapi dia bukan kiper sebenarnya. Kiper jadi kiper siapa ya? Tahu? Nyerah. Kepa Rizabalaga. Kan Bukan. suruh, Kalau dia kan kiper beneran. kan disuruh pura-pura nggak tahu. Oh, udah nggak tahu. Nggak, kalau mau Pura-pura. tahu nggak, Bang Wes? Alonso. Iya benar, Marcus Alonso. Kenapa? Karena gue selalu baca rundown. Itu kenapa? Jawabannya kenapa? Ya dia ternyata berbakat, Ji. Oh, berbakat. Lu nggak tahu kan, kaget, gue juga kaget. Kaget. Dan udah gak kaget lagi ya kalau kalian beli merchandise dari Jebret Media mulai dari 80 ribuan aja. Rundownnya Kalian absurd bisa- banget anjir. Pasti Abdur yang Rundown. bikin. Namanya juga absurd bocah banget. pamulang yang bikin. Nih, kalau kalian mau keren, gak usah kaget lagi karena Jebret Media ini ada dari mulai kaos sampai dengan sweatshirt seperti ini dan hoodie mulai dari 80 ribuan aja. Kalian bisa cari di Shopee, search aja Jebret Official Merch. Ingat, talent-talent kita, talent-talent Jebret Media nggak ada yang dikasih satupun gratis Nggak baju ada. ginian atau sweater. Papi Rapan, kemis-kemis, sampai akhirnya harus beli. Oh, kalian sampai sweaternya? harus bikin sendiri. bukan? Enggak, harus 150 dan harus 60 ya?
sweaternya 160 ribuan lah. Kalau bajunya 80 ribuan. Jadi artinya kita aja yang ini nggak dikasih. Berarti kalian punya privilege khusus kalau beli bisa sekeren kita juga. Benar. Oke, silakan. Dilanjut Pak Panji. Oke Desa, kita bukan MU TV, tapi kita mau ngomong soal MU. Iya. Kemarin ini ada Van de Beek yang lagi karirnya katanya nih rame bakal diselamatkan sama Arsenal. Bahkan salah satu mantan pemain Arsenal, Kevin Campbell, bilang yang jelek itu bukan Van de Beek ya, tapi MU-nya gitu kan. Van de Beek bisa membuktikan dirinya waktu main di Ajax dan juga di timnas Belanda, tapi ketika di MU dia nggak kasih kesempatan, yang salah berarti bukan di Van de Beek ya. Kalau kalian melihat apakah Van de Beek ini bisa menjadi sesuatu yang bisa lebih baik ketika main di Arsenal? Kita bahas Arsenal dulu sedikit. Saya sebagai orang netral, Oke, bukan fans netral. Arsenal Gak apa-apa, atau lu celah-celah juga gak apa-apa. atau fans Liga Inggris. Gue gak ada masalah, bukan punya gue Fans juga. Liga klubnya. Inggris. Gue percaya bahwa seorang Mikel Arteta itu lebih bagus daripada Ole. Oke. Lebih punya konsep. Ketika nonton Arsenal, gue paham Arsenal mau mainnya kayak apa. Transisi bertahannya, menyerangnya, rapi semuanya. Kadang-kadang juga pakai formasi 4-2-3-1, pakai gelandang serang. Istilahnya Arsenal Ozil itu masih ada sampai sekarang tuh nyawa-nyawanya. Ole juga pernah bisa pakai 3 center back, 4 back, enggak, ini biasa aja. Bisa juga. Bisa bikin orang terkejut, Martial tiba-tiba main gitu kan. Jadi era Ten Hag di Ajax, si Van der Beek itu kan mainnya di belakang striker. Ya. Dan gua rasa dia cocok banget main di Arsenal karena memang Arsenal butuh sosok penyerang lubang. Regista ya? Regista itu, penyerang lubang di belakang striker. Dan kalau di MU udah berat. Udah berat ya, Bruno. Ada anak emas. Ada Ya kan, Bruno. susah. Ya, ada Pogba Tadi sana. dari teknis sudah dijelaskan sama Coach Best kan. Oh, Coach Best. Gue lihat dari sisi psikologi yang simple aja, kita nggak usah terlalu ribet lah. Ya. ngeliat. Ini pemain kan katakanlah flop lah, apapun itu alasannya. Ya mau MU gara-gara MU-nya, mau gara-gara memang dianya atau apa. Dan kita tahu dia punya bakat, ya kan punya bakat. Nah sekarang ini bukan soal dia cocok atau nggak cocok di Arsenal atau nggak cocok di MU. Menurut gua kalau pemain lagi desperate seperti dia, sekarang tiba-tiba ada yang nyelamatkan. Ya, Ya, bisa mainnya. kayak cewek lagi patah hati kan paling gampang tuh kan diiniin kan. Oh, gitu. Katanya gitu, gua Cewek, nggak tahu. Pak. Ingat, cewek hati kalau patah hati ada bunga harpa. Tinggal lu sini mau nggak gua kasih tempat main. Pasti dia akan keluar semua kemampuan. Tempat main tuh ngapain, Pak? Ya main bola lah. Oh iya, Kan kita oh, bahas iya, iya. bola di Oh, iya, sini. iya. Lupa gue, sorry. Jadi itu dulu aja Iya. secara sederhana. Sama mungkin Bes bisa jelaskan pemain misalnya dia di klub lain cadangan nggak pakai begitu. Lu mau nggak? Lu main ke Guat walaupun tim kecil tapi gua kasih main inti. Pasti mentalnya keluar. Itu aja simple itu dulu. Nah, kedua baru tadi udah dijelaskan sama si Bes kan. Secara teknis dia punya tempat di sana yang bisa diisi di Ya, sana. di sana, Jadi ada dia geser siapa ya? Odegaard, Saka. Susah juga kan sekarang si Ya, Sam. tapi bisa lah di Si Sambi sama itu udah bagus Sambi sama agak di Partey belakang kan. dia, Sambi. Iya, Sambi sama Partey kan di dua Tiga depan. itu kan si Odegaard. Emil Smith Rowe, Odegaard sama si Saka. Iya. Depannya mungkin, nah ini kan ganti-gantian bisa gitu. Iya. Odegaard juga kan jangan lupa, istilahnya pemain pinjaman kan kalau nggak salah dia, Iya. udah permanen. Tapi dia sama Emil Smith Rowe gini, bagus. Bagus Beneran, ya? serius. Apa Kles? Maksudnya bagus Enggak. atau jelek? Cocok dan itu Oh, yang, cocok. yang dibilang sama orang dalam Arsenal, si Odegaard itu memang kayak mentorin si siapa sih Emil Smith Rowe, dan Rowe. pengalaman dia kan walaupun di Madrid cuman cadangan tapi kan tetap kan dia di Madrid. Pengalamannya dari YouTube, dia soalnya pemain YouTube dulu kan zaman dulu. Awalnya kan jagonya kan ada di YouTube terus dibeli sama Madrid. Tapi kalau tadi Van de Beek mungkin udah ada yang siap-siap nawar untuk menyelamatkan karirnya, sementara ada satu pemain lagi yang katanya ini kalau nggak cepet-cepet diselamatin dia bisa hancur juga karirnya. Jadon Sancho ini kan bahkan menuju Piala Dunia. Oh, iya, Kalau dia nggak main ini bisa kelar nih orang nggak main di Piala Dunia. Istilahnya di Euro kemarin aja ya, kebetulan kita siaran ya. Gue sekali doang. Ya kalau saya kan karyawan nggak boleh siaran di sana Pak. Tapi udah turun. Hah? Udah cair. Udah. Oh udah, kalau Euro udah. Oh, udah, akhirnya Liga udah. Italia yang belum. Oh. Akhirnya setelah 3 bulan ya. Curhat, curcol ya. Enggak, maksudnya Sancho ini adalah pemain yang digadang-gadang 2 tahun lalu lah istilahnya, the best sampai jadi cover FIFA, game Ya, FIFA apa segala macam. Tetapi ketika setahun terakhir, bukan pas di MU, gue melihatnya sebelum setahun sebelum dia pindah ke MU ini udah turun banget dan Karena MU cedera juga kan, banyak iya, banget. karena cedera, karena dibeli istilahnya udah bukan Sancho yang pengen dibeli MU harganya 100-an dulu. Sekarang udah harganya mungkin udah agak turun banget, sama kayak misalnya Paulo Dybala dulu kan 100-an harganya. Sekarang udah turun banget, sering cedera. Mungkin harganya udah turun banget. Nah, sama kayak ini si Sancho di timnas Inggris aja dia cadangan. Kalau dulu dia main inti terus, pas Euro kemarin buset dikasih menit main cuman 1 Iya, menit, 2 menit buat nendang penalti, itu pun nggak masuk. Iya. Akhirnya ya menurut gua dia masih muda, orang banyak yang lupa umurnya berapa. Iya. Dia harus dapat menit bermain yang banyak dan cari tim yang kira-kira membutuhkan jasa dia tuh di sisi kanan kan dia crossing. Kalau Speed gue crossing, bilang speed ya crossing. apa ya, dia apes artinya
datang ke klub yang nggak cocok sama pelatihnya, dan bukan hanya dia sebenarnya sih ya kan. Iya. Banyak pemain yang Kalau orang bilang dari mana lu, lihat aja Ronaldo datang nggak berkembang, belum berkembang lah, bermasalah. Varane datang juga kayak gitu. cedera, Varane. Hah? Cedera, bukan Iya, nggak berkembang. tapi mainnya juga Ronaldo nggak- bukan nggak berkembang, Pak. Ya, Dia yang enggak, ngebalin mulu. maksudnya MU-nya. jadi semuanya tuh ke grab ke bawah gitu loh, Oh, pemain-pemain itu. Nggak, kenapa? Karena memang gedungnya ini kan runtuh gitu. Ya. Fondasinya nggak begitu kuat Iya, soalnya. di luar tadi yang udah dijelasin sama Bes, ini pemain. Tapi kalau misalnya pemain ini dasarnya memang lagi accelerate ke atas, dia masuk ke klub bisa juga dia akan mengangkat klub itu. Tapi ini kan berat banget yang diangkat semua. MU ini kan mungkin dia egonya besar banget ya, pengurus, fans dan perangkatnya. Sama hatersnya. Egonya gede hatersnya banget. juga. Hatersnya gede banget egonya. Kenapa? Karena dia udah berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun dengan satu pelatih yang tidak ganti-ganti. Mereka merasa kayaknya harus mempertahankan tradisi itu. Iya. Terus ketika Mencoba. Sir Alex pergi, mereka masukin pelatih. Trauma. Istilahnya, Pap, ini nggak bagus, ganti pecat. Segala Ini nggak macam. bagus, Trauma ganti. dia. Dari Jose Mourinho, siapa, Van Hal, David semua. Moyes. Akhirnya sih, ketika Ole ini mau dicabut, mereka mungkin masih berpikir, wah kayaknya kita ingat-ingat dulu ketika Sir Alex tahun 80-an lawan Nottingham Forest. 4 tahun, ya. Kayaknya dia butuh ini segala macam. Ya beda, dulu nggak ada medsos. Betul. Ya, betul. sekarang netizen Nggak ada itu- DPI yang selalu mengkritik juga DPI Mengkritik kan. juga. Iya. Ibarat kapal nih, ibarat kapal ini udah keburu berlayar, Ji. Iya. Peralatannya udah modern Pressure-nya semua beda, ya. istilahnya, tapi nahkoda nggak tahu cara pakainya. Iya. Ya, akhirnya ekspektasi orang tuh terlalu tinggi, fans-fans MU tuh terlalu naif, merasa dengan datangnya Ronaldo, Varane, Sancho, mereka bisa juara IPL. Oh enggak, kita Ya. yakinnya dia juara Liga Champions. Oh, ya. Sama kayak Juve. Kan alasannya fans Juve sekarang Serie A lepasin. Liga Champions fokusnya kan. Sekarang gua tanya, tim yang udah lolos siapa, Om Harpa? Di mana? Liga Champions. Liga Champions Ya, siapa? Chelsea. Salah satunya Juve. Chelsea, kan? Juve ya? Ya, Oh, Chelsea belum. Ya, Chelsea, Juve. ya lawan Malmo. Juve Munchen. Gue juga ada yang mus kalah kan. Oke, tapi kalau ngomongin soal Jadon Sancho ini, menurut kalian dengan sekarang Ole mulai sering memainkan 3 center back, artinya kan dia memainkan 2 striker di depan juga sering kali. Ini justru tempat buat Sancho mau taruh di mana? Isunya mau taruh jadi wingback kanan. Ini malah ngebunuh karirnya atau justru malah bisa menjadi sesuatu yang berbeda gitu. Nggak tahu, mungkin yang lebih tahu detail pemain ini tentu pelatih ya. Karena kalau lihat kita simulasikan beberapa tahun lalu kan pernah Antonio ya, Apa? yang dari flank kanan Antonio jadi Valencia, Valencia kan dia jadi wingback kanan juga Iya, bisa. iya. Nah, kita nggak tahu, mungkin di dalam latihan udah dicoba beberapa kali segala macam. Jadi Tapi kalau dia main di Liverpool apakah bisa berbeda? Bentar dulu, balik Benar. tadi Gua tanya. tadi Brar. Jonathan Woodgate dia bilang, Sancho cocok di Liverpool. Ya emang Woodgate cocok di Real Madrid. Iya. Dulu dia pindah ke Real Madrid ngapain? Gue main di FIFA, main PS. Apa ini? debutnya bunuh Kartu diri, merah. bunuh diri kartu merah. Kartu merah. Enggak, ini kalau gini pernyataan gini menurut gua Jangan ribet pernyataan ini. yang absurd. Iya. Jadi kayak asal lu lempar aja. Menurut gua Sancho cocok di Chelsea udah gitu. Dasarnya kan nggak jelas apa. Iya, lu kayak Ki Joko Bodo gitu. Kamu nggak Iya. cocok kerja di air, cocok kerja di darat gitu kan jatuhnya kan? Iya. Ya karena Woodgate juga kalau beda kalau mungkin Roy Keane atau siapa misalkan Beckham gitu yang ngomong karena dia pernah sukses di pernah MU, iya. pernah tahu karakternya kayak apa. Woodgate juga nggak pernah main di 2 klub ini kan? Iya, Nah itu pernah. maksudnya nggak ada dasarnya Lebih sama aneh. sekali. Istilahnya Woodgate kalau dia adalah legendnya Liverpool, Masih masuk, Jamie masih bisa Carragher kita dia yang terima. ngomong. Iya, Kan dia tahu filosofi betul. main, Iya. dia tahu klub. Kita tahu klub ini adalah rock and rollnya sepak bola. Ya mungkin Woodgate cuma pengen dapur ngebul kayak kita ini lagi sekarang di DPI gitu Ya, loh, jadi pandit ya. itu paling benar. Pengen dapur ngebul aja kayak Coach Justin. Sepak bolanya Liverpool ini benar-benar counter press, high Betul, intensity. ya. Sementara Itu Sancho jauh lebih intens daripada MU. Gue nggak bilang MU mainnya jelek, tetapi si Liverpool ini dia lebih intens, lebih bertenaga, lebih fisikal, lebih speed. Itu bakal dia lebih keteteran di situ. Lagian kalau kita mau fit inin dia kan di kanan. Di Iya. kanan ada Salah, gimana cara gantiin Salah kan gitu. Ya, di kiri pun juga susah, ada Di kiri Mane, juga Pak. ada Mane. Susah Belum lah, masih Pak. ada saingannya si Jota lagi kan bisa Iya, juga iya. ditaruh di kiri. Salah jarang cedera. Bek kanan ada Trent Alexander-Arnold. Iya, yang udah ngerangkap winger. Tapi Trent kan juga di Inggris cadangan ketiga, Pak. Di belakangnya siapa? Rhys James sama Trippier. Cadangan ketiga dia. Lah kan kemarin yang nggak dibawa kan? Kemarin pas Piala Dunia, Piala Eropa. Cedera, Pak. Enggak kan udah sembuh cuman nggak dipanggil akhirnya Mungkin juga. belum ini kali belum fit. Gua rasa kalau emang dia fit pasti di. Southgate emang nggak suka, Pak. Emang saya emang kayaknya kalau udah suka pemain Enggak, udah. Lever. Kalau kita pindah ke pembahasan tim nasional,
timnas Inggris itu dari bertahun-tahun terakhir dari 2018 terus kemarin Euro mereka selalu pakai 3 back. Nah. Ketika pakai 3 back yang dipakai wing. Pasti. Jangan samakan ya buat fans-fans di luar sana Jebret Media tim di luar sana. Jangan samakan fullback dengan wingback. Setuju. Itu udah beda. Karena ketika kita taruh di lapangan fullback itu berada di samping center back, Ya, sedangkan wingback itu berada di samping gelandang, Betul. which is lu harus mengcover posisi serang dan bertahan. Fullback itu nggak harus naik, tetapi wingback itu benar-benar harus overlap terus karena mengisi pos yang di depan. Berarti selama ini bisakah kalau naik agak blow-on gitu nggak masalah ya? Karena dia fullback kan sebenarnya, jadi dia nggak perlu disalahin kan? Gimana menurut lu? Kok gue sebagai fans kesal banget nonton dia. Kalau Wan Bisaka, enggak sebenarnya kan kalau kita lihat fullbacknya ini tuh sebenarnya nggak ada, menurut gua nggak ada isu. Bego pak, bego. Enggak. Kalau bisakannya mah bego menurut Enggak, gua. dia bertahan nggak ada masalah. Oh iya, oke. Ya, Karena kenapa sih? Karena Tackle suksesnya tackle bagus. suksesnya bagus. Kecuali lawan City aja 2 kali dia gagal jaga crossingnya kan. Iya. Justru kirinya agresif, kanannya agak bertahan, cocok sebenarnya nggak ada masalah. Gitu. Cuman justru kayak dia crossingnya jelek, ngapain dia naik ke atas? Iya, makanya. Nemenin back tengah aja kalau ada serangan Fans balik. MU tuh jangan nyalahin orang yang nggak salah. Bisaka tuh masih oke, Luke Shaw tuh masih oke. Yang salah tuh sebenarnya di tengahnya. Oh, Di Luke- tengahnya itu. Nah, Luke itu- Shaw gimana masih oke, Nggak, kemarin maksudnya- gini-gini sama Maguire kayak orang lagi nih. Nah, Ya, lu nggak ini jadi balik ngomong lagi salah tadi soal ngomong. Roberto Carlos itu. Yang lu bilang tengah ini MC apa center back? MC. Central midfield. Central Nah, midfield. central midfield. Itu yang gue bingung. Itu kan dari awal udah tahu nih si Ole bahwa ini salah satu titik lemah. Kok dia malah beli si Sancho, malah beli si Ronaldo. Varane. Oh, Varane memang butuh pak, kan memang dia katanya butuh tandem Maguire dan sepadan. Menurut Sebenarnya gua- Lindelof sama Menurut Maguire gua masih bisa lah. sekarang Yang Lindelof itu masih lebih baik daripada Rafael Varane. Oh enggak, gue Gini, nggak setuju enggak, kalau enggak, ini. gini. Gue nggak setuju Bukan, kalau ini. dengan bagus itu. experience, Gue dengan juga setuju. experience ya. Maksudnya tuh paling nggak dia sama Maguire udah cocok. Iya. Kalau walaupun Lindelof secara skill mungkin di bawahnya Varane. Yes, Tapi kan udah- Lindelof tuh pasti di bawah Tapi Varane udah- skillnya. tapi udah 2 Tapi tahun. experience EPL-nya tuh beda. Tapi udah 2 tahun mereka berdua ganti-gantian soal blunder. Beda sama Varane. Varane belum pernah ada blunder yang benar-benar kelihatan. Walaupun dia mainnya juga baru bikin kan. Ya blunder, dia nggak pernah bikin blunder ketika main karena dia bikin blunder di latihan sampai dia bisa cedera. Bodoh amat. Itu adalah Tapi kalau akhir pekan nanti MU bakal lawan Watford. Ini kan orang kelihatannya masih agak santai gitu. Tapi ternyata kalau kesambet petir MU kalah dari Watford. Masa sih Ole Jangan masih dong, jangan. nggak misalkan. MU menang aja biar Ole stay. Ya biar kita dapat Emir banget lagi sering-sering challenge soal MU. Tapi kalau ini kalah dari Watford, apalagi alasannya dari Ya, nggak dari ada. manajemen untuk pertahanin Ole menurut kalian? Ya nggak ada, makanya kan gue bilang waktu itu. Kalau Atau mungkin kalau lolos grup Liga Champions itu mereka ngejar juara Liga Champions menurut kalian? Kok ketawa sih? Kok ketawa? Ya, enggak, gue ketawa ekspresi lu. Oh, iya. Kan gua nggak kelihatan mukanya. Kalau isi omongan lu bener banget Bener tadi, kan, bener bener-bener kan? ngaco. Gimana kalau menurut kalian lawan Watford kalah gitu, ini apakah memang masih akan ada lagi? Seharusnya gue yang nanya ke lu sebenarnya. Lu sebagai fans MU gimana? Kan selama ini lu Ole stay. Sekarang gue tanya sama lu, kalau MU kalah sama Watford menurut lu gimana? Nanggung akhir musim gue bilang. Ya udah. Nanggung kali-kali Liga Champions juara gitu. Sama kayak fans Juve aja sekarang gue ngikutin. jangan sama-samain lah lu. Atau Iya, kalaupun bener. nggak juara Liga Champions, kan bisa turun ke Europa League. Eh. Europa League juara. masuk Liga Jangan pak, Champions. jangan. Udah 2 kali begitu, nggak ada yang juara 2 kali. Dua kali nggak juara kan, udah gitu. Kalau tahun lalu kan karena udah peringkat kedua, Ya. jadi dilepas sama Ole. Sekarang progres jadi juara gitu ya. betul. Lu gimana Bes, nanti kalau ternyata kalah dari Watford, ini berarti memang udah masalah atau bencana banget buat Ole kan kalau lawan tim sekelas Watford kalah lagi? Tergantung, kita harus lihat di Twitter juga, Ji. Apakah trending Ole stay apa Ole out? Bang Cardos. Kalau Ole out, kayaknya menang lawan Watford. Coba dicek ya. Oh ini ngikutin ini ya, pasar kalau Pasar misalkan gitu. oke lebih Kalau dominan, misalnya dia itu- akan beralih. Itu ngaruh juga, benar. Ngaruh juga. Kayak kemarin Northern Ireland Italia kan begitu gue lihat 1/3/4, ini bola bawah udah 0-0. Nah ini kalau ngeliat apakah MU akan balik ke formasi ini lagi atau kembali mainkan 3 center back lagi menurut kalian? Ya ini sih Paling aman ya. Ini- Tapi lagi-lagi oh, tapi- McFred lagi. ini yang bikin kita ya. Ya, Kalau gue bilang Abrar. sih tetap Ronaldo harus ada teman, nggak bisa sendirian menurut gue. Cavani atau siapa? Siapa aja? Satu lagi siapa sih gue lupa. Ya Cavani kan udah Greenwood. Cavani sama enggak Cavani ya, mungkin Cavani, sama Cavani. kalau dia nggak cedera. Tergantung. Kalau lu mau pakai 2 striker, lu berarti mau memaksimalkan Ronaldo. Ya. Di situ mau menopang Ronaldo. Tetapi kalau lu mau memaksimalkan pemain terbaik lu musim lalu, lu pakai formasi ini, 4-2-3-1. Dalam artian apa? Rashford, Greenwood ketika bertahan dia akan masuk, ketika nyerang dia bakal ngelebar. Jadi si Bruno dia punya kebebasan, dia mau di mana ada bola, di mana nggak ada lawan dia bakal banyak gerak di situ. Tapi kalau pakai 2 striker, otomatis misalnya 4-4-2 atau
3-5-2. Iya, Itu 3-5-2. berarti di second strikernya kemungkinan nggak ada orang. Ya. Ya, ini yang bakal istilahnya kita bakal mengorbankan seorang Bruno Fernandes kalau kita pakai dua striker. Kalau menurut gue 3-5-2. Karena dalam beberapa kali kita udah tahu dalam beberapa kali pertandingan Ronaldo kalau sendiri nggak bisa. Itu aja sih. Kalau gue sesimpel itu mikirnya. Oke, itu dia MU TV kita. Semoga mendatangkan Apaan, ini viewers belum juga selesai? lebih banyak. Ini Nesa udah datang. Aduh, udah tambah bisa- kayak Papi Ropan 30 menit lagi dong. Bisa request loh dia. Bisa loh. request dia. Oke, terima kasih banyak Jebret Tim semuanya. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita dan follow semua sosial media kita untuk ngikutin berita-berita olahraga terkini. Besok kita ketemu lagi. Besok ya? Besok Enggak, hari lu Jumat. besok enggak siaran. Enggak, bukan gua. Digeser lagi sama Abra sekarang. Udah, Terima kasih banyak semuanya. Ya, thank you. Bye, see you, happy. Kecil banget yang namanya tempat sepatu, di tempat di mana sepatu itu digantung-gantung setelah atau sebelum pertandingan. Disitulah Bill Shankly akan menentukan siapa pemain yang akan dimainkan dalam seluruh pertandingan. Pemain udah masuk ke lapangan, babak kedua bentar lagi bakal dimulai. Gimana prediksinya? 5-0. Come on.